Harapan kami dari rekan-rekan semua galian sini, mudah-mudahan ke Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden Republik Indonesia, mudah-mudahan gali ini langgang terus, jangan sampai tutup, demi sebuah hati, demi ngawalan anak jeung sadayana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Yusuf Dandiati dari Masyarakat Peduli Kuningan bersama all crew dari kuningan1.com. Hari ini kita sedang jalan-jalan di daerah Setianegara atas dasar permintaan salah satu netizen terkait galian batu ya, galian di Setianegara sini. Jadi bahasanya bahwa masyarakat sangat menggantungkan hidupnya dari galian yang berada di Setianegara ini. Nah, di sini saya sudah didampingi ini para pekerja galian ini luar biasa. Ini hanya mungkin tidak sampai seperempatnya, sebetulnya banyak. Cuman karena orderan lagi sepi ya, Pak Udin ya. Orderan lagi sepi, jadi tidak terlalu banyak yang hadir. Ternyata sistemnya juga saya lihat sudah sangat luar biasa, sangat adil. Pakai sistem shift, jadi semua kebagian, semua pekerjanya, ada yang tukang muat, ada yang tukang gali macam-macam sudah dibagi-bagi tugas. Di sini saya dengan Pak Udin. Pak Udin ini adalah ketua paguyuban galian di Setianegara di sini ya Pak ya. Nah, Pak Udin, saya mau nanya nih Pak Udin, dari tahun berapa Pak Udin galian ada di sini berarti? Ya kalau tahu saya Pak, mungkin saya belum lahir juga udah turun-turun ada yang galian. Berarti sebelum Bapak lahir ini sudah ada. Ada. Bapak umur berapa sekarang? Saya lahir 1965. Bapak sekarang lahir tahun 65. Berarti sebelum itu juga sebetulnya galian sudah ada ya Pak ya, turun-temurun di sini. Nah, ada berapa orang Pak saudara-saudara kita di Setianegara ini yang ikut bekerja mencari penghidupan di galian? Ya kurang lebih hampir ada 200 orang. 200 orang. Kalau 200 orang ini anggaplah satu orang itu masing-masing sudah banyaknya sudah berkeluarga mungkin ya Pak? Sudah berkeluarga, berarti ada sekitar 200 keluarga. Kalau 200 keluarga berarti kalau dikali 3 saja anak satu sudah ada sekitar 600 orang yang bergantung hidup dari ini ya dari galian yang ada di sini kan gitu. Nah, Pak menanggapi bahwa ada isu di 1-2 bulan ke belakang beberapa kecamatan, ada 4 kecamatan yang dipanggil termasuk salah satunya Cilimut untuk menertibkan, bahkan infonya untuk memberhentikan galian nih yang ada di kecamatan Cilimut, ada Setianegara, Ciberem ya Pak ya. Nah, ini gimana Pak teman-teman pegawai, Bapak sendiri sebagai ketua paguyuban menanggapi hal itu Pak? Ya kalau saya menanggapi Pak, kalau berharap perhatikan dulu Pak, ya lihat dari bawah lah. Ya perhatikan mau diarahkan kemana. Saya mengikuti aturan. Terus mau dikemanakan warga saya selaku ibaratnya yang bertanggung jawab. Saya berani ibaratnya tolonglah ke pemerintahan untuk wilayah Kuningan, perhatikanlah. Kalau bisa ya ibaratnya berjalan terus. Yang lagi viral kan yang setahu saya orang awam, yang ada pengusaha beko. Kalau di sini asli manual, yang mengenyam isinya kultur daerah sendiri Pak. Berarti kalau di sini itu nggak ada alat berat Pak? Tidak ada. Nggak ada apa? Oh nggak ada ya? Semuanya berarti manual pakai palu. Dikit-dikit tadi ada batu tuh Pak. Masa nanam di atas batu Pak, di Bali tanahnya. Oh ya. Gitu. Berarti kan saya dapat informasi nih katanya untuk galian di sini tidak ada reklamasi. Tapi ternyata saya baru masuk galian sini. Ternyata saya lihat hijau semua ini bukan galian juga Pak. Tempat kita dulu yang udah dalam jadi tempat pembuangan sampah. Jadi memang lahan eks galian itu dimanfaatkan ya Pak ya? Iya. Saya lihat tadi ada pohon kopi, ada pisang. Karena memang tanahnya subur, cuma terhalang oleh batu, jadi batunya diambil, dijadikan komoditi galian, ada yang beli apa ya, dijual. Tanahnya dipergunakan kembali Pak oleh masyarakat untuk bercocok tanam. Bikin rumah, ada yang bikin villa. Jadi kan tanah bagus, tanah bagus jadi tambah
produktif. Oh, jadi tanah produktif yang tadinya Iya. batu itu jadi tanah produktif Jadi ya, Pak ya? yang tadinya nggak bisa ditanemin, sekarang kan kita tanam. Jadi bisa ini Pak, kalau kita ikut program Pak Prabowo, saya lihat topinya Bapak Gerindra mendukung Prabowo. Ini bisa ngikut program ketahanan pangan ya Pak ya, batunya Bisa. dihilangkan, tanahnya bertambah untuk tanah ketahanan pangan ya, tanaman. kopi, alpukat, ya, podeng, Pak Udin, saya mau nanyain terkait ini lahan kepemilikan tanah, ini tanah punya siapa Pak? Pribadi. Tanah yang ber-SPPT. Tanah ber-SPPT, berarti punya pribadi-pribadi Pak? Pribadi. Jadi di sini jelasnya tidak ada pengusaha pribadi. Paling banter-banter punya 50 bata. Itu juga ada yang 20 bata, 10 bata. Berarti tanahnya memang tanah punya milik sendiri ya Pak ya, punya masyarakat di Ber-SPPT. sini, ada SPPT-nya, besarannya juga tidak ada tuan tanah lah ya Pak ya. Tidak ada. Paling besar 50 bata. Bapak punya tanah di sini Pak? Nggak ada. Yang punya tanah? Saya yang punya, tapi udah nggak digali, udah ditanemin. Per hari pendapatan untuk masyarakat yang galian ini berapa? Kalau hari Pak kita ada nggak nutuh yang namanya kita kan dagang, istilahnya dagang material. Kalau lagi ramai ya paling banter-banter per hari dapat 100.000 lah. Paling banter 100.000 per hari. Kalau sepi 40.000. 40 sampai 50. Kalau lagi nggak ada yang nggak dapat sama sekali Pak, berangkat pagi dari rumah, nggak dapat. Iya. Iya. Sekarang saya alhamdulillah ada yang dapat 3 hari, berarti 3 kali 3 ya. 3 kali 3 kali 3,5, 105.000. Hari ini udah dapat berapa Pak? Ada yang 2, ada yang 3. 105.000. Jadi nggak merata Pak. Ada yang 2, Ada yang dua. makan ada yang 1 soalnya Pakai kloter, ya muter. tergantung tip-tipan ya. Sip dan paneri ya jauh deh Pak. Nah, selain pekerjaan gali untuk masyarakat di sini pekerjaannya apa lagi? Ada yang nari Ada Pak sampingan lumayan, bukan sambil nungguin mobil kan. nari gitu kan. Bangunan itu ada nggak? Ya kalau ada. Jadi memang menarik di sini teman-teman netizen. Saya datang di sini juga tadi lihat ada beberapa sedang ngasah saya juga luas gitu kan. Tapi ternyata memang di sini itu pekerjaan sampingannya adalah nyabit rumput ya Pak ya, buat ternak-ternaknya punya di rumah berarti Pak. Buat nambah-nambah. Buat tambah-nambah. Ya kan kalau ternak itu bukan komoditi harian, Ya, tapi iya. untuk tabungan ya Pak ya. Itu kalau Tapi lagi galiannya. lagi sepi galian, berarti tabungan lah bisa dijual Pak. Ya. Gitu. Tapi satu yang menarik Pak, ketika di galian ini yang orang katakan tidak ada reklamasi, setiap nih bisa nanti kita lihat videonya, banyak para pekerja yang memang membawa arit bawa sabit. Berarti kan di sini daerahnya hijau, Iya. ayo baju hutan mau di mana lagi hijau, kan gitu. Menarik tapi ini Pak. Oke, nanti insya Allah ini banyak yang nonton Pak. Saya datang sini bersama teman-teman atas aduan dari salah satu warga Bapak, perempuan Pak. Dia nyampeinnya begitu, ya orang minta biasa ke mana, lapor laki orang, nah kalau perempuan kan nggak ada yang ikut galiannya, tapi suaminya, istrinya pasti ikut, kan gitu. Nah, anak-anak sekolah ya Pak ya. Nah, ini harapan warga di sini gimana nih mengenai galian ini? Harapannya jangan ditutup Pak. Ya. Jadi ada permintaan ini dari masyarakat di daerah Sianegara, terutama yang bekerja di penggali, sebanyak sekitar 200 orangan lah, kita anggap ada 200 kakak di sini, bahwa mereka berharap supaya galian ini kalau ditertibkan boleh, tapi jangan ditutup. Kalau ditertibkan kan tinggal mengikuti aturannya ada ya Pak. Iya. Ya, siap. Saya coba komunikasi dengan beberapa pihak aparat di sini, baik dari mulai kecamatan, polisian, kan gitu, bahwa memang konon katanya warga di sini atau paguyuban ini juga, kalaupun harus ada perizinan yang ditempuh juga siap ya Pak ya. Siap. Tinggal pihak tugas pemerintah atau aparat yang berwenang adalah mengarahkan, bukan mengeksekusi kan gitu ya Pak. Tinggal diarahkan saja bagaimana ya lamun naik izin tetap mana izin lah, kumpulkan kakak KTP misalnya kan gitu ya Pak. Coba diukur tanah luasannya kan begitu. Nanti itu untuk yang lebih paham. Yang pasti kita pastikan nanti teman-teman dari redaksi
akan mensup daerah sekelilingnya bahwa memang daerah ini adalah daerah yang hijau. Daerah yang hijau, reklamasinya berjalan. Nah, dari hasil galian batu yang sudah diambil, ternyata mereka manfaatkan untuk lahan pertanian. Ya. Bahkan tadi Pak Udin sempat berbincang-bincang di awal kita datang, beberapa jadi tempat wisata ya Pak Udin? Tempat wisata, villa, rumah. Iya. Jadi tanahnya juga sebetulnya tidak terbengkalai, tidak seperti galian yang berada di daerah timur Kuningan, itu kan korowok juga yang naon kan gitu ya. Kalau di sini tidak begitu berarti Pak. Banyak yang sudah termanfaatkan jadi rumah, jadi tempat wisata. Nah, nambah efek ekonomi lambat laun juga nanti kalau memang itu rame. Saya kira juga kalau ada penghasilan yang lebih dari ini dan kawan-kawan juga bisa ikut berkecimpung di sana, lama-lama juga ditinggalkan sebetulnya. Kalau ada pilihan lain, tidak ada pilihan lain. Iya, benar Pak. Karena tidak ada pilihan lain, saya kira juga ngangkut batu depan berat gitu. Biasa Pak. Coba silahkan. Saya tadi coba lihat yang naik tidak berkeringat, begitu turun basah kuyup gitu, berarti Itu lihat mandi keringat itu. mandi keringat ya. Padahal eta menang artis teh sabaraha 35.000 eta teh. Terus kayaknya seberapa ya nak? 2 kali berarti Iya, Pak, 70.000 ya, dapat 70.000. Di samping bahwa memang hari ini pengeluaran ekonomi agak lumayan Luar biasa Pak. mahal ya Pak ya. 100.000 itu sangat pas-pasan, 100.000 pas-pasan untuk anak sekolah bekal kan. Kita budak lupa kan yang jajan. Woi anak yuk galiana sepi ulah jajan tuh. Jangan aja utang heula pan ka warung kepada tetangga. Oke, terima kasih Pak Udin sama teman-teman semua, saudara-saudara saya semua nih di sini yang ada di Setia Negara. Saya coba mensuarakan, nanti kita coba hubungi atau kita coba komunikasikan dengan dinas instansi terkait Pak. Cash khusus untuk yang Setia Negara ini, karena memang ini adalah mata pencaharian pokok dari masyarakat. Kebanyakan masyarakat Setia Negara ada sekitar 200 pekerja atau ada sekitar 200 kakak, yang tentunya ini juga harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai pemerintah saklek berbicara aturan tetapi tidak ada solusi. Tidak ada solusi untuk masyarakatnya. Silakan kalau ini ditutup tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada solusi ataupun rapat dengan masyarakat, saya kira ini sama dengan menggorok leher masyarakat sendiri pada akhirnya. Nah, apalagi di sini kan saya pastikan, saya lihat tidak ada pengusaha yang pasti apa ya? Tidak ada. Ini paguyuban sistemnya. Paguyuban. Oke. Tidak ada pengusaha, berarti ini sistemnya paguyuban, semuanya bekerja sama. Sistemnya juga nanti bisa dilihat, itu saya lihat ini apa papan tulisnya tadi mah wasitnya papan tulis naon, saya kira ini adalah jadwal poskamling Pak. Ternyata ini adalah jadwal litase teman ya. Nanti tadi kita lihat ada 3 orang loncat ke mobil, mobilnya datang, turun lagi, datang mobil baru, loncat lagi orang baru, jadi kumaha kita teh. Tapi setelah dijelaskan tadi bahwa memang sistem meritase lah, jadi diambil keadilan ya Pak ya, biar rata ya Pak Udin, Biar merata, biar nggak tektok lah. Biar tertib. ya. Jadi Pak Bupati, Pak Dian, juga Pak Ketua DPRD, Pak Zuradi bersama instansi dan jajaran terkait ke bawah, kami mohon coba diperhatikan, diajak diskusi, diajak ngobrol dari hati ke hati. Apabila memang dipaksakan akan ada pemberhentian atau penertiban di galian di Setia Negara ini, silahkan, kami percayakan bapak-bapak adalah wakil-wakil rakyat yang dipercaya oleh masyarakat di Setia Negara ini. Di sini mereka berharap bahwa mata pencaharian ini sepertinya agak sulit tergantikan dalam waktu dekat. Nah, jadi mereka berharap tidak ada penertiban yang ujuk-ujuk gitu tuh, ujuk-ujuk ditutup, diperang. Aduh, kalau begitu Pak, saya pastikan saya yang mimpin demo nanti ke sana Pak. Ya, Pak. Saya yang mimpin ke sana nanti Pak. Kalau memang tidak ada pemberitahuan dulu ya. Gitu. Aturan memang tetap harus ditetapkan. Tetapi di atas aturan itu ada yang namanya kesejahteraan masyarakat. Aturan kan dibuat bisa komplain terhadap aturan itu sendiri. Apalagi ini turun temurun. Semoga di akhir saya sampaikan, semoga semuanya sehat-sehat selalu Pak. Karena banyak yang bilang bahwa di galian itu rentan kecelakaan, rentan bencana kan gitu ya. Kami hanya mendoakan, nanti netizen juga pasti ikut mendoakan semuanya sehat-sehat, badannya sehat, kuat, karena kerjanya juga lumayan capek sepertinya gitu. Ya semoga selalu Pak. Semangat untuk keluarga Pak. Oke, siap. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi setelah komunikasi dengan dinas-dinas terkait, Pak Udin dan semuanya. Saya undur pamit. Saya Yusuf Dandiasi.
dari masyarakat peduli Kuningan dan kuningan1.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.